Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari ini. Apa saja yang menjadi perbincangan hangat tentang Bung Towel. Kita akan segera membahas videonya. Let's go! Di saat semua pecinta bola gembira melihat kemenangan Indonesia U23 atas Korea Selatan, ekspresi pengamat sepak bola Bung Towel justru jadi sorotan usai dalam video yang beredar ia tampak dingin saat Pratama Arhan mencetak gol dan memastikan kemenangan Indonesia dalam drama adu penalti. Tampak menyesal. Di balik aksi dan komentarnya yang dianggap tidak pro timnas era Sintayong, ternyata inilah 7 fakta gelap Bung Towel yang disebut sebagai tangan kanan mafia bola Indonesia. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Bung Towel mafia itu minta dibuktikan ya. Nyesal kan dia? Terlihat menyesal. Kenapa harus masuk? Diam dia, Pak. Aduh. Awal karir. Sebelum menjadi pengamat sepak bola, Tommy Welly alias Bung Towel sempat menimba ilmu di Universitas Padjadjaran dengan mengambil jurusan jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi atau Vkom. Walaupun saat itu ia masih berstatus sebagai mahasiswa, namun ia sudah bekerja sebagai jurnalis di Harian Umum Bandung Pos dengan job desk utama menulis berita tentang olahraga. Sebagai seorang yang menyukai olahraga terutama sepak bola sedari kecil, hal itu menjadi keuntungan tersendiri baginya karena bekerja di bidang yang ia sukai. Selain menjadi jurnalis, Bung Towel ternyata juga pernah menjadi kameramen. Bahkan ia pernah meliput pertandingan Liga Champions. Seperti foto yang beredar saat dirinya tengah menenteng kamera di Stadion Santiago Bernabeu, kandang Real Madrid. Terjun di dunia sepak bola. Bung Towel benar-benar nyebur dan terkenal di dunia si kulit bundar ketika menjadi komentator Indonesia Super League atau ISL yang tayang di ANTV. Saat itu pembawaan acara dan komentar yang ia bawakan terbilang baik, sehingga menjadi salah satu faktor kenapa ISL era ANTV dianggap sebagai salah satu liga yang terbaik sepanjang masa Indonesia. Sejak saat itulah namanya semakin bersinar, dan wajahnya pun warawiri di stasiun televisi lain dan menjadi komentator di laga timnas hingga pertandingan liga-liga Eropa. Karena komentarnya tak hanya fair. itu saja, Bung Towel juga menjadi pengamat sepak bola. Ia kerap mengomentari, lebih tepatnya mengkritik hal-hal terkait dunia sepak bola Indonesia. Termasuk baru-baru ini saat ia mengkritisi kepelatihan Sintayong yang menurutnya masih meragukan dan kebijakan naturalisasi PSSI yang dianggapnya mematikan bakat dalam negeri. Walaupun sering mengkritisi PSSI, namun Bung Towel pernah menjadi bagian PSSI, yakni menjadi Direktur Kompetisi PSSI 2013 hingga 2016 dan General Manager Development PSSI 2014 hingga 2015. Penghancur bakat pemain muda. Di saat ia menjadi General Manager Football Development PSSI, Bung Towel dan beberapa petinggi PSSI diduga menjadi penyebab gagalnya kerjasama PSSI dengan Danone Development, program terkait pengembangan bakat muda Indonesia. Saat itu PSSI diduga ingin mengambil keuntungan yang lebih besar dari pihak Danone, sehingga membuat kerjasama batal. Padahal jika terrealisasi, Indonesia akan memiliki bakat pesepak bola yang berlimpah. Namun apa daya, oknum PSSI dan Bung Towel saat itu lebih memilih uang dibandingkan kemajuan sepak bola Indonesia. Dalam pengaturan skor. Di periode 2010 hingga 2016, di saat Bung Towel masih menjadi bagian PSSI, ia kerap memprediksi tim mana yang akan juara di Liga Indonesia. Menariknya, prediksi Bung Towel selalu benar. Menurut beberapa pihak, hal itu berkaitan dengan banyaknya kasus suap menyuap yang melibatkan pejabat-pejabat penting PSSI atau Expo, serta presiden klub yang bermain di ISL 2010 hingga 2014 dan Torabika Soccer Championship 2016. Selain itu, Towel juga disebut terlibat dalam pengaturan skor di Liga 2 dan Liga 3 yang potensi terbongkarnya lebih minim dibandingkan Liga 1.
Seperti yang terjadi pada tahun 2013, pelatih Persipur Purwodadi, yakni Gunawan, menyebut hampir setengah dari klub yang berada di divisi utama atau Liga 2 terlibat praktek pengaturan skor. Dalam satu pertandingan yang melakukan pengaturan skor, klubnya bisa mendapat 400 juta rupiah, sedangkan untuk pemain yang terlibat bisa memperoleh 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Sampai sekarang praktek pengaturan skor belum bisa diberangus secara keseluruhan. Buktinya beberapa laga di Liga 1 di pekan-pekan terakhir diduga terlibat dalam pengaturan skor. Tangan kanan mafia bola. Selama ini banyak yang tidak mengetahui bahwa Towel merupakan orang kepercayaan tokoh-tokoh yang menjadi dalang di balik merosotnya sepak bola Indonesia. Sebut saja Nurdin Halid yang merupakan napi sekaligus mantan napi yang mampu memimpin PSSI dari balik jeruji besi. Wow. Lalu ada Joko Gila. Driono yang merupakan mantan PLT Ketum PSSI sekaligus pemegang saham mayoritas Persija Jakarta yang berhasil ditangkap pada 2019 karena terlibat kasus dugaan pengaturan skor sepak bola yang membuat sang juara liga kala itu, Persija Jakarta, disebut sebagai juara settingan pada musim kompetisi 2018. Selain itu, Towel juga dikabarkan membantu Mr. X untuk mendapat kursi jabatan di PSSI, di mana Mr. X sendiri pada awalnya berhasil menjadikan PSSI sebagai gudang emasnya dengan mengambil beberapa bagian dari denda-denda klub Liga Indonesia yang satu pertandingannya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Nah, sejak era Erick Thohir, praktek curang Mr. X itu perlahan mulai bisa diatasi, dan karena itulah Towel yang merupakan anak buahnya kerap mengkritik PSSI secara membabi buta karena kesal sumber cuan mereka menjadi tertutup. Skandal Justi pemain timnas. Pernah dengar kasus pemain yang tidak memiliki penampilan apik namun selalu berhasil masuk skuad timnas Indonesia? Mungkin itu adalah salah satu contoh pemain titipan yang berhasil direkomendasikan oleh Mr. X. Biasanya klub-klub Indonesia menitipkan pemainnya ke timnas dengan harapan pemain tersebut bisa tampil baik dan meningkatkan harga pasar. Namun sejak tahun 2019, praktek tersebut mulai sulit dilakukan. Apalagi setelah Sintayong melatih Indonesia, hal tersebut semakin sulit dilakukan. Kayaknya STY diserang terus ya. Selain terkenal sebagai pelatih jujur yang tidak kompromi dengan pemain titipan, Sintayong juga banyak menggunakan pemain keturunan dari luar negeri sehingga membuat slot pemain dari klub Indonesia menjadi sedikit. Disinilah alasan kenapa Towel selalu menyerang Sintayong dan kontra pemain keturunan atau naturalisasi dengan dalih menghambat pemain lokal. Padahal kenyataannya ada kepentingan Justip pemain di belakangnya. Jadi jangan heran skuad timnas era Sintayong memiliki penampilan yang bagus karena tidak ada pemain titipan yang menjadi beban di tim nasional. Bebannya. Raup cuan dari kritikan. Dari banyaknya komentar miringnya terhadap timnas era Sintayong dan PSSI, ada satu yang cukup menohok, seperti meminta PSSI memecat Sintayong jika gagal membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dia, teman-teman. Ia beralasan Sintayong tidak bisa membuktikan ucapannya tentang Indonesia yang sudah berada di level Asia, namun kalah 5-1 dari Irak di laga kualifikasi Piala Dunia. Pada akhirnya Sintayong berhasil membawa Indonesia ke babak 16 besar, sekaligus membungkam mulut Bung Towel. Selain mengkritik Sintayong dan PSSI dengan tujuan tadi, kontroversinya itu tanpa kita sadari menjadi ladang cuan bagi Bung Towel. Ya. Ia menjadi sering diundang ke berbagai acara atau podcast yang berkaitan dengan sepak bola dengan penghasilan yang tentu tak sedikit. Selain itu, channel YouTube-nya juga kebanjiran viewer dari netizen yang kebanyakan geram dengan pendapat kontranya. Ada baiknya seorang Bung Towel tidak terlalu diberi panggung, karena jika terus seperti itu bisa saja berdampak negatif bagi persepakbolaan tanah air. Ya, jadi intinya ada baiknya Bung Towel tidak selalu diberi panggung, ya. Baik juga ya. Itu yang sering digembangkan netizen akhir-akhir ini. Ya, tapi saya mau tegaskan bahwa mungkin berita yang kita saksikan adalah asumsi, opini publik. Karena melihat setiap sejarah dari seorang Bung Towel, setiap gerak-gerik dan bagaimana dia bermanuver sangat tajam. Yang dulunya dia adalah
komentator sepak bola yang cukup digandrungi netizen karena penilaian dan kritikan-kritikannya itu fair dan masuk akal kepada timnas Indonesia maupun dalam pengamatannya terhadap sepak bola. Tapi sekarang itu sudah nggak benar-benar nggak fair, dan sehingga itu menimbulkan begitu banyak asumsi dan opini dari masyarakat tentang Bung Toel. Ada yang mengatakan dia dalang dari pengaturan skor. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah tangan kanan mafia bola dan sebagainya. Dan asumsi liar ini terus berkembang beriring dengan bagaimana pernyataan Bung Toel yang sampai hari ini terus-menerus mencari kesalahan dari timnas Indonesia kita hari ini. Cari-cari kesalahan Sintayong, bahkan berusaha untuk meyakinkan PSSI, mau mengintimidasi PSSI untuk pecat saja Sintayong. Ada apa ini ya? Makanya asumsi dan opini yang berkembang dalam sosial media, dalam pemberitaan-pemberitaan, kita nggak bisa heran ya, nggak bisa larang, karena itu adalah sebuah dampak yang dihasilkan dari sikap Bung Toel sendiri. Makanya ketika dia diserang, ya terima aja. Ketika dia diisukan seperti ini, terima aja. Anda yang memulainya ya. Tidak ada api kalau nggak ada asap ya. Asik ya. Tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya Vicky pamit dulu. See you on the next video guys. And God bless. Bye guys.